Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tingkat keselamatan penerbangan komersial terus membaik dalam beberapa dekade terakhir. Data probabilitas yang sering dikutip menyiratkan betapa kecilnya risiko jika seseorang terbang setiap hari. Secara statistik ia butuh sekitar 461 tahun untuk berpeluang mengalami satu kecelakaan fatal. Namun angka itu tidak bernilai apa-apa bagi keluarga yang ditinggalkan ketika sebuah pesawat benar-benar lenyap. Sebab ketika langit menutup rahasianya, yang tersisa adalah tanya yang menahun. Tragedi Malaysia Airlines MH370 adalah salah satunya. Bukan sekadar kecelakaan, melainkan sebuah misteri yang memadukan keheningan teknis, jejak samar di radar, serpihan di pantai jauh, juga kabar-kabar yang terasa seperti potongan film thriller. Telepon yang konon masih tersambung, kapal pencari yang menghilang dari pelacakan publik, hingga seorang diplomat yang ditembak mati tepat sebelum menyerahkan serpihan. Satu dekade berlalu, bayangannya belum pudar. Dan ketika peluang pencarian dibuka kembali, harapan pun ikut bangkit. Malam ketika suara terakhir mengucap good night. Pukul 00.42, 8 Maret 2014, Boeing 777 lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing. Di dalamnya 239 orang, 227 penumpang, dan 12 awak dari 14 negara, lebih dari 150 diantaranya warga Tiongkok. Kapten Zahri Ahmad Shah, 53 tahun, instruktur sekaligus pilot dengan 18.365 jam terbang, tengah membimbing kopilot Farid Abdul Hamid yang baru transisi dari A330. Pukul 01.01 dan 01.07, ketinggian stabil di 35.000 kaki dilaporkan ke ATC Kuala Lumpur. Pada 01.19, ketika melintasi waypoint IGARI di perbatasan FIR Malaysia Vietnam, ATC meminta beralih ke Ho Chi Minh. Jawaban yang terdengar pendek, tenang dan resmi. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Beberapa detik setelah good night, tanda transponder MH370 hilang dari radar sekunder. Dalam selang 37 detik, IDSB masih sempat memancarkan data dengan ketinggian tercatat 0, bukan jatuh, melainkan parameter ketinggian tidak terkirim. Skenario ini cocok dengan tindakan memutar saklar melalui posisi altitude report off sebelum transponder masuk standby. Jika listrik terputus atau perangkat rusak, biasanya semua data lenyap sekaligus, bukan hanya ketinggian. Artinya, jejak awal paling konsisten adalah intervensi manual. Di 0137, paket rutin ACIRS tidak lagi diterima. Karena ACIRS MH370 disetel mengirim setiap 30 menit. Pemadaman bisa terjadi kapan saja, antara 0107 hingga 0137, dengan dugaan tak lama setelah transponder dipadamkan. Mematikan ACIRS sendiri tidak cukup sekali tekan. Kru harus menonaktifkan pemilihan kanal VHF, HF, SATCOM dari kokpit. Selama SATCOM masih diberi daya, pesawat tetap dapat terlihat oleh jaringan satelit lewat proses login handshake otomatis, meski data ACIRS tak dikirim. Laporan Investigasi Malaysia 2018 mencatat pola putus sambung daya SATCOM sempat mati selama puluhan menit sebelum 0225. Lalu hidup kembali di 0225, kembali putus di 0811, hidup lagi 0819, dan itu adalah headset terakhir. Kerusakan listrik murni biasanya tidak sembuh sendiri seperti ini. Karenanya banyak analis melihat pola ini sebagai indikasi lain adanya tindakan disengaja, penarikan sirkuit breaker SATCOM atau manajemen daya melalui sumber utama, meski menghilang dari radar sipil. Radar primer militer Malaysia masih melihat satu target tak bertransponder bergerak. Data menunjukkan MH370 mendaki di atas 40.000 kaki, berbelok hampir 270 derajat ke arah barat dalam waktu sekitar 2 menit 10 detik. Lalu turun ke 23.000 kaki, naik lagi ke sekitar 29.500 kaki, dan melaju stabil.
Jalur yang dilalui menyusuri batas udara Malaysia, Thailand sebelum menyeberangi Semenanjung Malaya menuju Selat Malaka. Dengan ketinggian 29.500 kaki yang tidak lazim, umumnya 29.000 atau 30.000, risiko konflik lalu lintas berkurang, seakan seseorang sengaja menempel di celah-celah prosedural. Banyak yang bertanya, kenapa tidak ada jet yang dikerahkan untuk intercept? Penjelasan paksa kejadian, target dinilai pesawat komersial asal KL yang tidak menunjukkan niat permusuhan sehingga tidak diperlakukan sebagai ancaman. Di 0225, setelah keluar jangkauan radar militer, Terminal Setcom MH370 meminta login ke satelit Inmarsat Samudra Hindia. Stasiun Bumi Perth merespon. Sejak itu, sistem satelit mengirim ping periodik. MH370 membalas otomatis selama daya Setcom ada. Tidak ada posisi presisi seperti IDSB, namun berkat efek Doppler dan waktu tempuh sinyal, para ahli menghitung jarak relatif terhadap satelit. Hasilnya berupa cincin jarak. 7 handsek menghasilkan 7 cincin. Dikombinasikan dengan titik terakhir radar militer, solusi posisi menyempit jadi 2 busur, utara dan selatan. Karena di utara padat radar daratan, jalur selatan menjadi skenario paling masuk akal. Itulah dasar penentuan area pencarian di Samudra Hindia Selatan. Di 0713 dan 0239, panggilan suara satelit dari pusat operasi Malaysia ke kokpit tersambung namun tak diangkat. Pada 0811, Setcom padam. 0819, menyala sekilas. Headset ke-7 sangat lemah. Tak ada lagi jawaban. Diduga di rentang inilah pesawat mengakhiri penerbangan. Serpihan di pantai jauh. Tanggal 29 Juli 2015, sebuah paparan ditemukan di Pulau Reunion. Pemeriksaan teknis oleh otoritas Prancis mengonfirmasi bagiannya cocok dengan MH370. Dalam tahun-tahun berikutnya, beberapa serpihan lain muncul di pesisir Samudra Hindia. Namun Brent Gibson muncul sebagai warga Amerika yang aktif memburu puing. Upayanya tidak selalu aman. Pada 2017, Zahid Raza, seorang diplomat Malaysia yang pernah bekerja sama mengumpulkan serpihan di Madagaskar, ditembak mati ketika hendak membawa potongan baru ke Malaysia. Peristiwa itu membuat narasi misteri kian pekat. Isu lain juga sempat memanas. Telepon hantu yang katanya masih bisa dihubungi, hingga kabar sebuah kapal pencari seabird konstruktor menghilang selama 3 hari. Belakangan, penjelasan teknis menormalkan isu-isu ini. Mekanisme jaringan seluler dapat menimbulkan kesan panggilan tersambung. Status online bisa bertahan jika logout tidak normal. Dan seabird konstruktor mematikan transponder ketika singgah melakukan reprovisi, sehingga tidak terlihat di pelacakan publik. Puluhan hipotesis bergulir, namun 2 ini paling sering dibahas. Kecurigaan mengarah ke Kapten Zahari. Di simulator rumah ditemukan jejak rute yang menyerupai jalur menuju selatan, dan data ini sempat dihapus sebelum dipulihkan penyidik. Beberapa spekulasi menyinggung motif politik atau keluarga. Ada pula yang menyebut depresi. Secara teknis, seseorang yang paham sistem bisa memadamkan transponder, memanipulasi presurisasi untuk melumpuhkan kabin, dan menerbangkan pesawat menuju laut sepi. Namun rekan-rekan kerja menggambarkannya sebagai sosok profesional dan hangat. Sejumlah jurnalis dan penulis melemparkan tesis keterlibatan negara besar, dari penembakan salah sasaran saat latihan hingga pembajakan elektronik untuk mencegat muatan atau penumpang bernilai intelijen. Namun dihadapkan pada fakta teknis dan skala internasional pencarian, teori ini menyisakan banyak lubang logika. Jika pesawat dirobohkan di udara, sebaran puing permukaan mestinya masif sejak awal. Selain itu, terlalu banyak negara terlibat untuk menutup rapat operasi sebesar itu tanpa kebocoran kredibel. Di luar 2 kubu tadi, hipotesis kebakaran baterai, kerusakan listrik total, hingga yang fantastis seperti fenomena supranatural, secara umum sulit menjelaskan penerbangan berjam-jam tanpa komunikasi dan pola manuver yang terarah. Meski kebenaran utuh belum kita genggam,
tragedi MH370 mendorong perubahan di tingkat ICAO. Maskapai diwajibkan memiliki kemampuan pelacakan yang dalam keadaan darurat dapat memberi posisi minimal setiap 1 menit. Perekam suara kokpit kini disyaratkan 25 jam agar seluruh fase penerbangan terekam, dan berkembang pula konsep streamable flight data untuk mempercepat akses data saat terjadi insiden di laut lepas. Kemajuan sering lahir dari luka, harga yang dibayar adalah nyawa manusia. Maret 2025, Malaysia menyetujui Ocean Infinity melanjutkan pencarian MH370. Perusahaan eksplorasi bawah laut berbasis robotika ini punya rekam jejak imprehensif. ARA San Juan, Argentina, ditemukan pada 2018 di kedalaman 907 meter. Pada 2019, Minerve, Prancis, 2370 meter, dan Endurance, ekspedisi Shackleton pada 2022 di bawah es laut Weddell. Model bisnis mereka no find no fee, bayaran hingga 70 juta US dollar hanya jika puing substansial ditemukan. Analis Patrick Bleley dan Jean-Luc Marsan membangun diagram balistik untuk fase akhir, memeras informasi Hansek ke-6 dan ke-7, lalu memproyeksikan jalur jatuh di selatan busur Inmarsat. Perkiraan titik terdekat berada di sekitar 93,025 BT, 35,518 LS, dan terjauh 93,39 BT, 35,875 LS. Intinya, menggeser ratusan kilometer ke selatan dari area lama diprediksi meningkatkan peluang temuan. Paruh pertama 2025 belum membuahkan hasil, namun misi lanjutan telah dijadwalkan November 2025. Dengan AUV berperforma tinggi, resolusi sonar lebih tajam, dan algoritma pasca proses yang kian matang, secercah peluang masih nyata. Harapan bukan ilusi, harapan adalah kerja yang diulang dan dipertajam. Di atas kertas dan di dalam dada, kita bisa mengurai parameter teknis, menggambar busur satelit, membahas RRT, IPU, hingga sirkuit kokpit yang mungkin disentuh. Kita bisa berdebat tentang simulator rumah, tekanan kabin, atau kalkulus Doppler. Tetapi di balik angka, ada ratusan kursi kosong yang tak pernah kembali. Ada anak yang menunggu kabar, ada orang tua yang menolak menutup pintu. Setiap 8 Maret, luka itu menganga lagi. Bukan karena kita memuja misteri, melainkan karena kita menuntut keadilan paling dasar, kebenaran. Hidup, mereka ingin memeluk orangnya. Jika wafat, mereka ingin melihat jasadnya. Mereka tidak meminta lebih, hanya jawaban. Sampai hari ini, kita belum bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi di kokpit MH370. Namun kita tahu satu hal, tragedi ini mengubah cara dunia melacak pesawat, menyimpan data penerbangan, dan memikirkan ulang respon darurat di laut terbuka. Setiap regulasi baru adalah janji agar tidak ada lagi keluarga yang menatap samudera tanpa jawaban. Dan ketika kapal-kapal pencari kembali menyapu dasar Samudra Hindia pada November nanti, dunia akan menahan napas lagi. Bukan untuk sensasi, melainkan untuk mengembalikan hak paling manusiawi dari keluarga korban. Hak untuk menutup pintu setelah kebenaran akhirnya pulang. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.